yang memang Tuhan tetapi menjadi manusia, itu berbeda, Pak. Bedanya di mana? Tetap Tuhan dia, Tuhan dia menjadi itu tetap manusia. Tuhan. Tuhan Sebab menjadi ini, Bang, manusia. ketika abang memakai cincin dari emas dan satu memakai cincin yang bukan dari emas, bedanya di mana harganya? Ya tetap lebih berharga. Itu sama-sama cincin, Bang. Tapi yang berharga itu yang dari emas, kan? Yang Meskipun berharga yang dua-duanya dari emas. cincin. Nah, kalau Iya. ini yang satu Tuhan, yang satu manusia, yang berharganya yang mana? Yang berharga ya Tuhan yang menjadi manusia, bukan Berarti manusianya. manusianya nggak berharga ya? Iya, kalau yang bukan dari Tuhan ya nggak berharga Ya dong, kalau Bang. manusianya nggak berharga, kenapa jadi manusia, Bang? Itulah karena kasih Tuhan yang begitu besar Kasih lagi. terhadap dunia. Iya, Bang. Intinya Begitu memang Abang lihat kalau besar di sana kasih kan Tuhan kasih, Bang. hingga Balik lagi ke kasih mengaruniakan ya. anaknya untuk kasihnya di mana ya? Ya, Karena begitu besar kasih Tuhan sehingga mengaruniakan anaknya untuk Emang kasihnya di mana tuh, Bang? anak Tuhan ini datang ke dunia membawa ajaran apa sih, Bang? Jangan kan sudah sampai. tadi Abang udah bilang ajaran kasih. Sudah Oh, Abang sampai. tanya lagi nih, ya cuma itu kan? doang, membawa ajaran kasih doang, Bang. Ya, karena hanya kasih yang mampu menyelamatkan, Bang. Oh, Kebencian berarti tidak akan pernah ya, menyelamatkan manusia, Bang. iya, iya. Anak Tuhan ini membawa ajaran kasih. Abang coba buka di Matius 21 pasal 12, Bang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengobrak-ngabrik, mengusir semua pedagang yang berjual beli di sana, membalik-balikan semua meja di sana. Itu ajaran kasih, Bang. Iya, itu karena kasih Tuhan kasih Oh, Yesus saking kepada Bapa, saking Bang. kasihnya ya, itu pedagang dobrak-abrik terus diusir. Ini Tuhan apa Satpol Mm-mm. PP, Bang? Waduh, Satpol PP masa itu belum ada, Bang. Oh, Waktu belum ada bukan, Satpol waktu PP. dia Belum ada Tuhan. apa Palopo Iya. Satpol PP. Jadi yang ngusir itu Hmm. Tuhan. Turun tangan. Enggak maunya kan di situ ada tulisan Kang SP1 kan ada peringatan Mm-mm. pertama ya kan SP2. ada surat edaran kan. Yang saya kasihannya begini Kang. Mungkin salah satu di situ ada yang baru minjem uang koperasi Bang. Kang. Nah, kayaknya Tagihan sih. lagi kan. Iya. Waduh, hancur. Atau tidak ngasih uang lapak gitu ya. Uang lapaknya nggak ngasih gitu ke Tuhan. Saking kasihnya ya sampai dobrak-abrik gitu ya. Sampai diusir itu pedagang. Ya. Tapi bener Tapi nggak yang sih? tadi belum abang jawab tuh. Di mana kira-kira kita temukan jam untuk sholat? Oh, Misalnya, Di abang Islam, kan, Bang. ya, ah, Ya, di Islam. iya di Islam. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Abang kalau sholat subuh, misalnya jam 5, contoh Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi kalau jam 5 itu, di mana sih di Al-Quran dikasih tahu bahwa abang sholat subuh itu jam 5? Itu yang Iya. saya tanyakan Oh, ya semua, udah. Pak. Iya, ya paham, paham. Itu adanya di ajaran Islam, Bang. Iya, di Al-Quran di mana ditemukan, Bang? Iya, di ajaran Islam, Bang. Di ajaran Kristen, di Aduh, ajaran Hindu, di ajaran Buddha nggak ada itu. Ketawa dia. abang ini nggak bisa ditanya nih. Nggak mau kasih tahu. Tadi kan abang tanya ini gini-gini, kan saya jawab jujur. Tanya Abang aja ke saya Papa tanya Lopo. satu pertanyaan. Di mana gitu itu pasti di ajaran Islam adanya. Di Hindu nggak ada. Sok tanya Papa Lopo. Yakin saya Rujukannya jawabnya. di Iya, Al-Quran dan hadis ada di Al-Quran di mana kira-kira Pak Palopo? banyak Hmm, di di Al-Quran. mana kira-kira tuh? Ah, iya, karena saya melihat kan orang Islam ini kan begitu kusuk ketika sholat. Sama jamnya juga diperhatikan gitu loh. Ya Berarti harus. saya pikir di kitab sucinya pasti ada ayat yang menyuruh bahwa kamu sholat subuh jam sekian. Sholat ini jam sekian, sholat ini jam sekian. Kan 5 kali tuh. Kalau nengok kusuknya orang-orang Islam ini sholat, saya yakin pasti di situ ada. Makanya saya bertanya. Karena jarang detail seperti itu loh. Kalau di Kristen kan jam berdoa nggak ada. Itu. Makanya saya tanya kepada abang-abang. Kalau saya cari-cari di Al-Quran juga, di Google juga nggak ketemu gitu. Jadi di mana sih ada jam-jamnya itu untuk sholat? Kalau sebelum terbit matahari itu jam berapa Bang? Waduh,
Jam 1 pagi juga belum terbit matahari, Bang. Jam 2 pagi juga belum terbit. Sebelum. Kadang kalau kita nengok terbitnya matahari, kadang jam 6 sudah terbit, kadang belum. Ah, Sebelum kan lah. susah, Bang. Sebelum. Berarti sebelum itu berarti sholatnya bisa jam 3 pagi ya. Nggak Kalau bisa. subuhnya misalnya. Bisa. Nggak bisa lah. Hah? Nggak bisa lah. Bisa, Bang. Jadi abang bilang tadi sebelum terbit matahari. Berarti nggak ada detail jamnya ya, Bang? Adalah. Ah, di mana itu, Bang? Ada di hadis. Hadis. Oh, itu dibuat beserta jamnya gitu, Bang. Ribet benar Kristen ini bertanya. Waduh. Saya aduh, Bang. Saya kan pengen tahu, Bang. Pertanyaan Abang kan sebenarnya agama pertanyaan syiar yang kan, tidak Bang. fundamental. Nggak fundamental Gini, gitu bang. gini, Secara gini. detail. Gini. Dalam waktu sholat, dalam Islam ini tanya beneran ya, aku jawab beneran. Itu secara implisit ada, secara eksplisitnya yang terang benderang itu dijelasin sama Rasulullah. Contoh, waktu sholat itu dimulai dari waktu terbitnya Fajar Shodiq. Fajar Shodiq itu apa? Cahaya yang melintang dari arah utara ke selatan dan itu muncul sebelum terbenamnya matahari. Bukan utara ke selatan ya. Oh ya benar, utara ke selatan. Itu muncul sebelum terbitnya matahari. Kemudian itu adalah waktu subuh. Jelas tanya? Ya. Kemudian sampai kapan waktu subuh itu berlalu? Sampai matahari itu benar-benar terbit. Kalau sudah waktunya matahari terbit, maka habislah waktu subuh tersebut. Oke. Kemudian waktu zuhur. Zuhur itu dilakukan mulai dari istiwanya matahari. Kapan istiwanya matahari? Ketika matahari itu sudah di atas kepala kita, kemudian bergeser ke arah barat. Nah, mulai disitulah yang namanya sholat zuhur dimulai. Sampai kapan sholat zuhur itu? Sampai yang namanya bayangan kita, bayangan benda-benda di permukaan bumi itu lebih panjang daripada benda aslinya. Contoh, bayangan ambang itu harusnya 1 meter. Karena apa? Panjangnya ambang 1 meter. Kalau lebih dari 1 meter, zuhur sudah habis. Masuklah berganti waktu asar. Waktu asar berawal dari lebihnya bayangan tersebut. Mulai dari lebihnya bayangan tersebut sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Disitulah waktu asar hilang. Matahari terbenam, waktu asar hilang, masuklah waktu maghrib. Mulai kapan waktu maghrib? Mulai tenggelamnya matahari full sampai terjadi yang namanya mega merah. Mega merah hilang, hilanglah waktu maghrib. Waktu maghrib hilang sampai langit itu gelap. Nah, itu mulailah waktu isya. Waktu isya kapan sampai kapan? Sampai terbitnya fajar tadi. Pada waktu masuknya sholat subuh tiap hari itu Berarti kita menandai dengan jam kita itu. yang menentukan ya, Pak Ustadz. Yang menentukan adalah perputaran alam. Untuk menghitung jam itu di dalam ilmu falakiyah itu mulai dari tadi yang namanya istiwa. Apa istiwa itu? Ketika matahari tepat di
atas manusia, di atas benda-benda langit, dan di situ bayangan tidak nampak. Maksudnya gimana? Kan ada di atas kita kan, lurus dengan kita. Itu namanya waktu istiwa. Dari situlah waktu syamsiyah, waktu matahari itu dihitung gitu. Jam 00-nya ketika itu. Ya, ya, Apalagi sip. Ah, itu kan ada penjelasan. Pak Palopo tadi bilang sama Jadi Bang Kian Enggak. Santang hanya di ajaran Islam. Ah, Iya memang Bang belajar nih Bang Kian Santang sama Pak Palopo. emang iya di sini Iya, nggak kurang salah. belajar lagi Bang Kian Santang sama Pak Palopo. ya emang Kalau lu bisa nanya ngasih gua kasih tahu buat akal-akalan. apa? Kan Lu mau dia sholat? Islam, mau Lu mau sholat. sholat? Hah? Mau sholat? Bukan soal mau sholat atau enggak Bang, tapi kan kalau dikasih tahu kan rasa penasaran saya juga ada loh, kan gitu. Perhitungan waktu itu sholat itu masya Allah itu kalau kita lihat putaran bumi, sholat itu nggak pernah berhenti gitu loh. Kalau kita lihat putaran ya, putaran bumi itu di penghujung dunia itu terputar terus ini, nggak akan berhenti. Ketemu di Indonesia, nanti ketemu di mana, nanti udah balik lagi. Nah itulah Nah, sekarang saya balik tanya. gereja. Nah, ada waktunya nggak? Ada waktunya nggak ibadah di gereja jam berapa gitu? Jam 8, 9, 10, 11 atau jam 12 gitu? Ada nggak? Tertulis nggak? Setahu saya sih nggak ada Bang di Oh, Alkitab. nggak ada lebih elit. Ada. Nggak ada. Berarti lebih elit di Islam. Lebih canggih ada jamnya. Iya, kalau di gereja nggak ada. Tapi gini Bang, kalau di gereja itu artinya setiap saat, setiap waktu, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu adalah penyembahan yang terbaik. Itu Bukannya persembahan yang gerbang gereja terbaik. itu dibukanya tiap hari Minggu. Eh, Dibukanya itu gerbangnya iya, itu keruduk dibuka gerbangnya tiap hari Minggu, Bang. Enggak tiap hari. iya. Tapi Oh, tadi katanya sebenarnya tiap kalau hari. Ngibul. gereja itu Bang, bukan gedungnya, tapi gereja itu orangnya Bang. Terus gedungnya apa namanya? Gedung-gedung itu ya gedung gereja. Oh, Cuman kalau kan gedung gereja itu ya ngibul mulu ah. Nggak seru ah. prinsipnya Bang, gereja itu adalah orang-orang Kristen sendiri. Terus Makanya kalau gedungnya apa pernah namanya? Abang, Gedungnya apa namanya? ya gedung Bang. Ya, namanya apa? Gedung apa itu? Tempat ibadah itu? Gedung itu adalah perkumpulan gereja sendiri Bang. Namanya gedung Gereja itu apa? apa? Ya, gedung apa Ah, namanya? Misalkan gedung HKBP. Nah, pasti tengahnya ada tuh gedung NIT HKBP. Gedung apa tuh? Ciluk, itu ya gedung Bang. ciluk. Gedung perkumpulan orang-orang Kristen Ya, namanya apa? yang Gedung apa namanya? dinamakan ya sering dinamakan dengan nama gereja Bang. Ah, berarti gereja itu nama Nah, gedung, Bang, bukan nama jemaat. tapi kalau Abang lihat di Kristen sendiri di Hmm, Alkitab, memang gereja hmm. itu dirujukan sih kepada orang-orangnya, bukan kepada Nah, terus gedung. yang salah ini siapa? Kitabnya apa orang-orang yang menyebutnya? Enggak, enggak ada yang salah, Bang. Enggak ada yang Oh, salah. berarti benar semua. Gereja itu nama Nah, jemaat, gedung itu nama gereja gitu. Kok jadi liar aingnya? gereja itu dasarnya ditujukan pada jemaat. Oh, Tetapi gereja tempat itu di, perkumpulan orang-orang Kristen juga dinamakan gereja, Bang. yang benar Gitu. itu gereja itu untuk apa? Untuk nama jemaat atau untuk nama gedung? Sebenarnya kalau di Alkitab nama jemaat, Bang, untuk jemaat itu. Kalau di Alkitab nama jemaat. Terus itu yang namain gedung itu gereja berarti salah itu. Nggak salah, Bang. Supaya orang-orang tahu disitulah tempat berkumpulnya orang-orang Kristen. Nah, Disebutnya gitu, apa itu? Bang. Ya gereja juga, Gereja. Bang. Terus yang nyuruh ibadah di gedung itu siapa, Bang? Yang nyuruh ibadah di gedung itu ya di Kristen ini kan disuruh, Bang. Salah satu yaitu bersekutu. Jadi Bersekutu, orang Kristen bersekutu dengan iblis atau bersekutu, bersekutu dengan apa? bersekutu dengan sesama orang Bang, Kristen, Bang. Bang, coba buka KBBI. Yang namanya bersekutu itu pasti konotasinya itu negatif, Bang. Coba buka KBBI.
Ya, abang kasih tahu aja lah Nah, kalau apa di itu Islam gini bang, konotasi. nggak boleh bang. Kita sholat Hmm. bersekutu dengan Tuhan. Wah itu konotasinya itu janggal gitu bang. Negatif di otaknya itu. Bersekutu dengan Allah, sholat bersekutu dengan Allah. Nggak ada bang. Kecuali ngepet atau apa namanya ya. Disebutnya apa? Kalau sih ke tempat-tempat gitu. Bersekutu dengan iblis gitu. Apa ya Naon disebutnya? itu? Naon. Ya kalau kita ke tempat-tempat keramat gitu kan apa namanya gunung-gunung bersekutu dengan Ya, pengen kaya gitu kan bersekutu dengan apa gitu disebutnya kayak pesugihan gitu. pesugihan. Nah Pesugihan. dia katanya Pak Palopo ke gereja itu bersekutu, tempat bersekutu katanya. Bagi Tapi abang ini agak tuh aneh ya hebatnya istilahnya bang. Kristen ini begini Kang, biar nggak ada perintah, pokoknya kita aja, ya kan suka-suka gue kan. Hmm, Itu bagusnya di Karesteng gitu. Jadi nggak ada aturan yang baku. Ya suka-suka lah. hmm. Silakanlah kalian bersekutu dengan siapa tuh di gereja tuh. Buka KBBI, arti konotasi bersekutu itu pasti janggal, pasti negatif. Bener nggak Pak Palopo? Iya, Nah, kayak betul. bersekutu dengan penjajah gitu kan. Umat itu jadi itu gitu. Ya, kalau pendapat abang gitu ya nggak apa-apa sih. Tapi bersekutu di situ maksudnya ya ketika sesama Kristen bertemu, berjumpa dan memuji Tuhan di situ, dan ya salah satunya juga bersaksi di situ mengenai kehidupan mereka setiap harinya gitu bang. Saya bikin kopi dulu biar nggak oleng. Lanjut Pak Kolopo, Pak Madu. Siap. Tapi seharusnya nanti ini ada teman ini mau bikin gereja juga. Cuman musiknya dia beda lain. Dia jazz. Lagu-lagu rohani dalam bentuk jazz dia, versi jazz. Ya nggak apa-apa bang Pak Oh, iya. Lopo, selama Ada itu ada untuk teman. kemuliaan Tuhan nggak apa-apa gitu. Makanya di Kristen ini sih agak gimana ya, agak bahwa sesuatu yang ditujukan kepada Tuhan itu memang nggak apa-apa dilakukan selama itu sesuai dengan firman Tuhan. Cik satu. Masak air dulu gua. Pak tanya. Oh jadi gereja apa Madu udah ini? Saya lagi ini kopi nih. Lanjut. Ya, ada yang mau lanjut enggak? Lanjut aja, saya lagi bikin kopi nggak enak. Takut ini gosong lagi kayak kemarin gua gosong tau. Ya udah Pak, tanya-tanya lagi aja apa lagi. Oh, terus gini satu bang, di sini saya lihat kan kawan-kawan ini semua yang dari Muslim ini kan ada puasa nih, puasa biasalah yang Ramadan, puasa Ramadannya. Kalau itu jam-jamnya juga itu dilihat dari mana bang? Itu kan ada jam pagi sahur sama jam buka puasa, terus kayaknya setiap hari itu beda-beda gitu loh, nggak sama jamnya. Nah kan saya bilang tadi itu berdasarkan perputaran alam. Masih belum paham? Kan kita pakai jam matahari tuh bukan pakai jam analog. Bener kan? Hitungnya tadi saya bilang perputaran waktu dalam menentukan ibadah Islam itu berdasarkan perputaran matahari. Sahur, buka itu berdasarkan masuk waktunya. Sholat juga. Contoh, sahur. Sahur itu bukan sahur dulu deh, biar gampang. Buka puasa. Pak, tanya tahu nggak buka puasa itu waktunya mulai kapan? Buka
puasa sekitar jam, kalau Bukan di sini jam. sekitar Ketika sholat tapi apa? sholat apa ya bang? Maghrib ya. Maghrib, betul. Jadi berdasarkan itu, tadi saya bilang sholat maghrib itu mulai kapan? Kalau di sini sekitar jam 6 Bukan jamnya, lewat. saya yang tadi ngomong. Kapan kita harus sholat maghrib? Abang kan tanya, tadi Mulai saya ngomong, mulai kapan? kayaknya matahari garis merah ya, mega merah. Mulai terbenamnya matahari itu start awalnya sholat maghrib. Sampai Nah, hilangnya mega merah. Itu tapi kalau selesainya apa? sholat maghrib. Apa? Mm-mm. Tapi kalau dihubungkan ke situ ya bang, kan matahari, jam matahari tenggelam gak sama setiap hari itu. Nah, Tapi jam itu jawabannya itu. Itu jawabannya. Bayangin bang ya, kan tidak sama ya. Di sini abang di mana? Jawa Timur kayaknya ya. Apa Jawa Tengah? Jawa Timur bang. Jawa Timur, aku juga Jawa Timur. Di Papua itu sekarang jam 6.45, jam 7.45. Mm-mm. Kan selisih 2 jam bang ya. Iya betul. 7.45. 2 jam yang lalu, 2 jam yang lalu itu sudah sholat subuh di Papua. Kemudian geser sholat subuh di Bali, geser lagi sholat subuh di Jawa Timur, geser lagi sholat subuh di sono, di tempatnya Ustaz Talib, di Medan. Terus seperti itu bang. Jadi kesimpulannya, setiap detik, setiap waktu, semua orang Islam di bumi ini sholat bang. Nggak ada waktu putus sholat itu. Paham? Iya iya. Oke oke. Gitu. Tapi abang bilang tadi Ustadz Alif orang Medan. Bukan Medan, Saya mana? pikir Sumatera, tadi Sumatera, Ustaz Ali. Pak Palopo yang orang Medan. Saya pikir Pak Palopo yang orang Medan. Kayak bicaranya kayak orang Medan. Ya, Ustaz Alif itu merantaunya rumahnya di sana, di Sumatera. Lampung apa Sumatera ya? Pokoknya pulau situ. Ayo, tanya lagi, tanya Iya lagi. iya. Jadi Ah Pak subuh, Palopo. gini aku jelasin puasa sama sahur. Kita boleh makan itu mulai dari kita berbuka puasa. Kita berbuka puasa, kita puasa lagi mulai kapan? Mulai saat subuh itu dimulai. Kapan subuh dimulai? Saat fajar sodik. Fajar sodik muncul waktu subuh itu bang. Terus bang, tujuan puasa itu sebenarnya apa sih bang? Tujuan puasa yaitu adalah satu, menahan nafsu. Itu salah satu fungsi puasa. Tujuan puasa satu-satunya ya ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diperintahkan bagi orang-orang sebelum kalian. Yang itu dimaksudkan siapa tuh bang? Orang-orang sebelum kalian itu. Itu Orang-orang contohnya siapa? sebelum kalian itu adalah orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus itu kan ada nabi-nabi lain tuh sebelum Nabi Muhammad. Mereka juga diperintah puasa. Sama dengan yang diperintahkan puasa kepada Nabi Muhammad. Sama-sama puasanya. Berarti yang dari narasi abang, puasa Nabi Muhammad sendiri itu sama dengan puasa Nabi sebelumnya. Ya kan bang? Sama-sama puasanya. Entah Oh, caranya beda, intinya mereka disuruh puasa juga. Ada yang namanya Nabi Daud. Nabi Daud itu puasanya itu namanya puasa Daud.
Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa Daud. Ya, tapi Syarat-syaratnya itu berdasarkan ajaran nabi-nabi yang membawa syariat tersebut sesuai berarti apa nggak yang sama ya diperintah bang. Allah. Berarti tata caranya Eh, sendiri nggak sama ya. Mungkin ada yang tidak sama, mungkin. Abang bilang tadi kan mau nahan hawa nafsu nih untuk puasa. Kenapa puasa? Artinya itu kan ibadah ya bang. Tapi kan saya lihat ya bang, ini maaf bukannya menghujat atau apa ya. Tapi saya lihat banyak rekan-rekan muslim ini ketika bulan Ramadan itu tambah gemuk loh bang. Ini serius, betul. Tambah Tambah gemuk, Bang. gemuk. Iya, artinya kenapa bang? Artinya ketika mereka berbuka puasa dan setelah itu mereka juga makan. Ini bukan menghujat tapi saya melihatnya banyak yang hanya pindah jam Assalamualaikum makan. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Lagi warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Madu. Lanjut. Maksud saya begini bang, apakah Maksudnya di jam gimana? setelah berbuka itu eh, nafsu makan kita nggak tetap harus dilawan bang? Hah? Itu kan ada jam buka puasa sampai jam apa ya sahur pagi-pagi kan. Artinya di situ nggak Nah, ada aturan. itu tergantung dari pribadi masing-masing. Gini, Bang. Kalau orang itu memang benar-benar mau balas dendam, ya gitu hasilnya, Bang. Apapun dia santap. Kalau saya pribadi ya, jujur, saya pribadi nih. Kalau saya buka puasa cukup nasi satu entong, apa bahasa Indonesia entong, Bang? Satu centong, kemudian lauk secukupnya, udah minum ya, Bang. Biar nggak kekenyangan, biar bisa sholat tarawih. Kalau kayak gitu sholat tarawih kita ndak bisa, Bang. Ngantuk, capek. Iya iya, karena di sini banyak juga rekan-rekan muslim seperti itu kan. Ya Dia makanya. ketika puasa ya tambah tambah gemuk, bukannya tambah kurus. Kalau logikanya kan harus tambah kurus tuh bang, bukan tambah gemuk. Selamat Cuman pagi semuanya. Pagi Laskar. Mau apa Laskar? Ya, Ya, santai-santai aja lah. katanya santai ya, katanya ya, katanya kan santai. Ini orang Laskar ini Iya, santai biasanya aja. biasanya biasanya nggak ngajak santai tuh. Siap- Siapa yang nggak aja santai? Saya itu orangnya santai, Bang. Biasanya, aku kan bilang biasanya. Ya santai Oh, tak turunin. saya tuh santai. Tanya Bang Yuda tuh. Saya santai orangnya. Oh, Kalau nggak ya. santai Ustaz Bukan kayak Madu kita teman-teman yang lainnya. turunin. Bapak kan tahu sendiri kan. Tanya Mau Bang Alif itu. mau Saya santai. Bang ya, Madu. iye. Mau apa gerangan di sini? Ya, santai-santai aja ngobrol-ngobrol. Ya Jadi udah, bahas apa sih, Bang? Di bahas bahas, apa? bahas puasa. Oh, puasa. Kenapa? Ngiri? Gak apa-apa. Asik Oh, juga dialognya tentang puasa. Puasa di dalam ajaran Kristen itu banyak ya, Bang ya. Ada puasa 3 hari, 3 malam. Ada puasa Daniel. Itu nggak makan sayur. Sama satu lagi puasa Yesus tuh 40 hari 40 malam kalau nggak salah. Yesus Ya, puasa betul. 40 hari 40 malam. Betul? Nggak makan sama sekali. Maybe. Ya, mungkin ya. Bisa jadi bisa iya. Ikutin dong.
Kalau saya itu ya bang, Kenapa batu? Nggak menjalankan sanggup. Nggak puasa sanggup Pak Gugum lah. puasa 40 hari. Kenapa batu? Kalau saya itu biasa bang, selek ludah. Hmm, kan Ya, Pak. kalau saya itu melakukan puasa 40 hari itu tanpa makan tapi minum aja. Jadi Ih, kembung. itu mah nggak Tapi nggak puasa. bisa bang, Aku jujur aja nggak bisa. Jujur anak-anak aja nggak bisa sih, anak susah, SD mah di berat. situ gitu. Anak TK pun bisa kalau cuma minum dan makan. Di hari keberapa itu ya? Hari 35 udah nggak kuat. Ya makanya anak kecil aja bisa kayak gitu. Di sini masa kayak gitu harus Kalau minum. Harusnya ke, puasa itu iya, nggak minum. emang emang dibolehkan bang, emang dibolehkan minum itu, asal tidak makan gitu. Kata Minum air siapa? putih, bukan minum. Ya ada lah pendeta bilang, Apa pendeta berarti bukan Yesus. iya Nggak boleh berdasarkan minum tapi Yesus. jangan makan, jangan minum teh, jangan minum susu. Itu Berarti harusnya bukan Laskar Kristus, Laskar Pendeta. Namanya diganti Laskarnya Pendeta karena menggaungkan kata pendeta. ya, ya emang gitulah bang. Nah, ganti harusnya ya. Saya hanya mengikuti aja, ya udah Itu saya coba. gini Bang Laskar, kalau abang itu ngikutin pendeta nggak ngikutin Yesus, itu bagaikan biskuit kongwan isi rengginang. Tulisan doang, Betul. kongwan, Ya, isinya rengginang. Itu bang. iya, tapi di ajaran Muslim puasa 30 hari, ada yang 29, gimana pendapat Abang? Nah, tergantung situasi dan kondisi alam bang. Nah, Apalagi, sih ya Bang ya, hah? berarti kondisi ya. Iyalah kondisi alam, aku bilang kan. Oke. Hah, Kalau misalnya nih Bang, kalau kita ini ada puasa wajib, contohnya aja ya puasa wajib. Kalau mau kita nanya apa tidak mau diskusi? melaksanakannya itu bagaimana? Hah? Ketika kita lagi puasa wajib, bagaimana kita itu melakukannya? Apakah harus ada yang abang bilang? Harus ada yang abang bilang. Maksudnya apa sih? Itu loh apa tentang apa tadi? Wah, Itu tadi yang abang bilang tadi. pertanyaannya dibenerin dulu biar aku enak jawabnya. Jangan bikin pusing, Eh, jawab pertanyaan itu pusing, apalagi mecahin pertanyaan yang nggak sesuai dengan Tadi pertanyaannya, jadi kan abang pusing kata double saya. sesuai hukum alam ya, ya kan? Saya bertanya, ketika puasa itu Ketika puasa itu menjalankan suatu puasa itu apa ya, saya kan bingung lagi kan pertanyaannya. catat dulu Ketika biar nanti. puasa itu wajib, ketika itu Ketika puasa puasa wajib, wajib, terus bagaimana kita melakukannya, dan ketika kita berhalangan bagaimana menggantinya. Itu aja sih. ketika puasanya wajib, itu dilihat puasanya apa. Wajib itu ada karena memang waktunya berpuasa. Apa waktu berpuasa wajib? Yaitu masuknya bulan Ramadan. Itu wajib berpuasa. Kapan puasa wajib di luar bulan Ramadan? Apabila puasanya itu didasari dengan niat nazar. Nazar itu adalah berniat dan disandarkan kepada Allah kepada hal-hal tertentu. Contoh, kalau saya seperti ini, saya nazar seperti ini,
atau memang benar-benar nadar mutlak, atau nggak ada apa-apa pokoknya saya nadar, itu wajib berpuasa kapanpun harus ditepatin. Atau karena mengganti puasa Ramadan yang tertinggal, contoh karena sakit yang memang benar-benar nggak bisa untuk berpuasa gitu. Terus pertanyaannya Oh, apa? gitu. Nah, itu tadi. Bener berarti ya, paham berarti Iya, langsung ya. paham, 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 paham. Ya udah, apalagi Apalagi ya tentang puasa ya. Sebentar bang, saya permisi dulu ya bang. Saya persiapan dulu nih. Bentar, bentar. persiapan. Bang, Oh, ini jangan kemana-mana. Ini saya mau tanya tadi. Anda tadi bicara masalah jam terus. Saya mau tanya, boleh nggak? persiapan kemana? Bang Persiapan tanya. ke gereja bang. Lah, Bang. Bentar, Bang tanya. Saya mau tanya, boleh nggak? Boleh boleh. Apa tuh bang? Hmm? Apa? Ya Tentang silakan. ini jam, masalah jam. Heeh. Tadi kan Anda nanya masalah jam terus nih ke Bang Madu nih, ke kita. Jam berapa sholat gitu kan waktunya. Sekarang saya balik tanya masalah jam, boleh? Boleh boleh. Ya. Silakan bang. Jam berapa Yesus disalib, Bang? Itu kalau abang lihat di Alkitab sih ada dua di situ ya. Ada perbedaan jam sih. Ada kalau nggak salah tuh. Ada yang jam 12 ya kalau nggak salah. Ada yang jam 3. Pokoknya ada Di dua dua ayat bang ya, di Bang. situ. Di dua ayat ya. Yang benar yang ayat yang mana, Bang? Iya. Jangan bilang dua-duanya benar Mana, karena kontradiksi, Bang. Ah, saya sih kalau ke situ bang nggak tahu yang mana yang benar. Tetapi gini bang, itu prinsipnya kenapa nggak dimasalahkan? Karena memang walaupun kedua penulis kitab itu menunjukkan jam yang berbeda, tapi itu tidak merubah esensi bahwa Yesus itu disalib bang. Enggak, Bang. Kenapa Saya enggak? enggak lari ke konteks penyalibannya. Saya lari ke konteks jamnya ini, Bang. Kita kupas dulu ya, Bang ya. Kita buka di Matius 12 pasal 3. Pasal 3 ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika salah. Bukan ini. Sorry. Nah, ini nih. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan sama seperti tadi. Sekali lagi di jam ke-6 dan jam ke-9 ia pergi melakukan hal yang sama. Ini belum loh, Bang. Jam 12 sampai jam 3 ini belum disalib loh, Bang. Itu di mana bang buka Di tadi? Matius, Bang. Matius 20 pasal 5. Nah, yang benar yang mana nih? Udah beda lagi nih, Bang. Enggak, saya nggak lari ke konteks penyalibannya, tapi ke waktunya, Bang. Yang benar yang mana ini? Kalau misalkan ini kan hal yang fundamental ya, Bang, hal yang sangat sakral, susah banget. Sakral, ya. Sakral. Susah. Ya, jadi Abang harus benar-benar dicari nih kebenarannya nih di sini, Bang. Yang Kang, benar yang mana? emang abad 1 udah ada jam analog, Kang? Belum, makanya ini saya mau tanya nih. Bingung nih saya nih. Angka Saya jam lagi 1, kebingungan, Bang. jam 3 itu dapat dari mana, Kang? Ini enggak dapat dari Matius. Ini Matius dapat dari mana nih? Ayo Bang tanya. Matius berapa tadi bang? Amalnya saya juga lupa ayatnya di mana. 20 pasal 3, Bang. 20 pasal 3. Pasal 5. Alamak, salah lagi. 20 pasal 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Nah, berarti 2 kali ini disalibnya nih. Pukul 12 disalib, pukul 3 disalib. Yang benar yang mana nih, Bang? Ini Ayo, kan Bang. yang abang baca ini kan perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Ini kan bukan perumpamaan, penyaliban. Bang. Bang. Ini bukan perumpamaan, Bang. Abang pasti lihat di Google nih kayaknya nih. Kok lihat di Google? Saya lihat di Matius. Kok di Google? Dengar ya bang, kita baca dari ayat 1 Nah, Matius baca, 20 Bang. kan bang. Oke. Adapun kerjaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
Setelah ia sepakat pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan lihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Bang, Katanya bang, kepada bang, mereka, salah bang, salah, ini ya, bukan lagi panen anggur bang, ini penyaliban bang, kok jadi kepanen anggur? ya, abang bilang kan di Matius 20 ayat 5 Iya, kan? iya ini tentang Ya, penyaliban bang, kok jadi lari ke panen anggur bang? penyaliban itu nggak ada di Matius 20, bang. Terus adanya di mana Itu bang? adanya di Matius 27, bang, ayat 32 Ah, sampai 56. Itu penyaliban, bang. Bukan di Matius 20. Kalau Matius 20, abang boleh lihat itu tentang kebun anggur. Makanya saya bilang tadi, bang, Kian Santong coba ini coba lihat di abang Google lari ke kayaknya. ini bang, abang lari ke Markus 15:25 bang. Ya, Nah, Markus di sini ada 15 tiga ya. waktu malah bang. Di sini ada tiga waktu loh bang. Tapi Jam yang abang 9, jam sebutkan dua tadi belas, itu tadi bukan bang. penyalipan yang Bang, pertama. di sini ada tiga waktu malah bang. Jam 9, jam 12, sama jam 3 bang. Yang bener yang mana bang? Markus 15, saya lihat dulu ya, bang. Markus 15 25. ayat 25, dimulai 21 kayaknya. Oke. Ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Nah, terus abang buka Disebut. Yohanes 19 pasal 14 bang. Oke. Yohanes berapa, bang? Yohanes 15? 19 pasal Oh, 14. hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Nah, Kata Pilatus tunggu kepada bang, sebentar bang, orang-orang sebentar ini. bang. Sebentar bang. Di Markus 15 pasal 25, jam 9 dia udah disalibkan, oke? Oke ya bang? Nah, Ya, terus di Yohanes 19 pasal 14, jam 12 ini masih persiapan bang. Persiapan penyaliban. ya betul, betul. Nah, yang benar yang mana nih bang? Ayat yang benar nih. Ayat yang harus dihapus yang mana? Yohanes kah atau Markus Ya, kah? Soalnya di sini ada selisih paham antara si Markus sama si Yohanes. Kayaknya salah makan nih dua-duanya. kalau cara pandang saya ya, bang, ini dua-duanya menceritakan tentang penyaliban Yesus. Itu yang pertama. Menceritakan tentang penyaliban Yesus, tapi dua-duanya ini selisih jam bang, selisih paham masalah jam. Ya, setuju, setuju. Jamnya nggak sama. Nggak sama Tapi jamnya. esensinya di Kira-kira sini, yang mana yang salah, yang mana yang benar bang? kita nggak tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, bang. Tapi yang perlu abang ketahui, yang menulis kitab ini manusia. Oh, Jadi oke. kalau Berarti kalau dilihat dari dua konteks ini, Bang, benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di antara mereka juga terjadi selisih paham tentang penyaliban ini, Bang. Oh, kok bukan ketawa, Bang? selisih paham, Boleh Bang. dibacain Iya. ayatnya, Pak Madukubah. Di antara mereka juga terjadi selisih paham tentang penyaliban ini, Bang. Buktinya antara si Markus sama si Yohanes ini salah minum obat dua-duanya. Dua-duanya salah jam, Bang. Abang kalau mau ke gereja sekarang ke gereja aja, Bang, biar tenang waktu pikiran, Bang. Selamat datang di kebenarannya, Bang. Ya, lanjut Pak Madukubah. Itu sudah lama saya temukan ayat itu, bang. Tapi esensinya begini. Ya udah, Bang. Alkitab itu ditulis oleh manusia dan intuisi serta pemikirannya juga masuk ke dalam. Ini Begitu, bang. ini tulisan manusia apa firman Tuhan, Bang? Ini nih firman Tuhan yang Firman Tuhan kok salah? Ini kayaknya Tuhan salah berfirman nih. Kalau ini firman Tuhan, Markus sama Yohanes, ini kayaknya Tuhan salah berfirman. Tuhan lupa waktu penyaliban Yesus kalau kayak gini, Bang. Bukan Tuhan lupa. Lah, kan kata Abang ini firman Tuhan. Markus sama Yohanes, oke, Bang. Oke ya. Berarti ini Tuhan lupa tentang waktu penyaliban Yesus, Bang. Lupa jamnya dia. Dia ngomong ke Markus jam 12, terus ngomong ke Yohanes jam 3. Wah. Salah. Ngomong ke Markus jam 9. Itu tuh penurunannya itu kalau nggak salah, Bang. Iya, berarti Tuhan lupa ini. Keduanya lupa nih Tuhan nih kayaknya nih ya, Bang.
Saya ingat saya Bang, cerita itu jam 12, Enggak, penurunannya itu ini jam tunggu, 3. tunggu Bang. Ini cerita apa firman Bang ini Bang? Soal penulisan dalam kitab ya kita tidak tahu ya, Penulisan karena dalam kitab ini mengikuti firman atau mengikuti otak sendiri manusia? ya, tanya aja sama terjemahannya Bang. Ya, kalau saya simpel Bang, kalau Kocak kali ya terjemahannya kalian ya. begitu bulat Kalian ini kocak begitu. kali ya. Kocak kali Karena kalian. di dalam teks originalnya tidak seperti itu Bang. Seperti apa coba sebutin seperti apa? Jam tes original tesnya itu jam 12 Bang, Bang, kalau saya bukan. punya STNK sekarang saya gedein nih STNK nih Bang. Kalau Abang bisa baca original teksnya Bang. Saya nggak baca ya, tapi saya mengetahui original teksnya jam 12 bukan jam 9. Nah, berarti Markus salah kalau gitu ya. Tuhan berfirman ke Markus itu salah, Tuhannya lupa. Lupa jam. Oke, di Markus Ya. itu jam 9 pagi ya Bang. Markus jam 9 pagi. Tuhan berfirman ke Markus, memberitakan Saya ke pernah Markus. tanya ke Tunggu Bang ke Laskar, tunggu Bang Rabi Laskar. saya, Bang. Bang Juga Laskar tunggu. sama Bang, jawabannya Iya juga Bang, sama Bang saja. Laskar tunggu. Oke, Tuhan lanjut Bang. berfirman ke Markus, memberitakan ke Markus bahwa penyaliban itu jam 9. Terus Tuhan berfirman juga ke Yohanes, memberitakan ke Yohanes penyaliban itu jam 12. Nah, ini kira-kira Tuhannya sama nggak nih? Tuhannya Markus sama Tuhan Yohanes, Bang? Kok bisa Tapi beda gini, dia Bang, memfirmankan? sebenarnya kalau Abang tinjau di sini nggak ada perbedaan sih. Kok Kalau nggak kita ada lihat Bang? Yang satu jam 9 tuh, yang satu jam 12, kok nggak ada perbedaan? Kayak mana pula Bang ini? oke, Udah Bang, jelas di ini sini berbeda Bang. dijelaskan Kayaknya kalau di menurut saya, Markus. Tuhannya Markus sama Tuhan Yohanes beda Bang. Kayaknya ya. Soalnya Tuhan Yohanes berfirman jam 12, Tuhan Markus berfirman jam 9 tentang penyaliban. Kayaknya beda Tuhan dia. Oke, silakan lanjut Bang Madukubah. Saya mau menikmati secangkir kopi dulu. Ya udah Pak tanya turun aja, Pak tanya mau ke gereja kan? Iya, ya. Oke. Apa mau lanjut? Saya turun dulu Bang, belum mandi, belum apa-apa nih. Makasih ya Bang, Hati-hati, makasih Bang. semua ya. Ya nanti God bless, ditanyain Bang. ke Iya, Pak Pendeta ya. Nanti kalau naik lagi jangan tanya masalah jam ya Bang. Nanti berubah. Ya. Jangan masalah jam jangan tanya lagi. Jangan kan ya kasihan. mungkin nanti yang itu saya jelaskan Bang, itu saya tahu jawabannya kok. Oke, terima kasih Bang. Oke. God bless Bang. Ya, Pak Bang Las, Kian, saya boleh menjawab Bang Kian? Pak Laskar Pendeta gimana? Pak Laskar kalau bertanya silakan ke Pak Madukubah. Saya udah menyelesaikan masalah jam tadi sama Pak tanya. Saya Oh, geram udah dia selesai. tanya-tanya masalah jam terus ke Pak Ya, Madukubah saya ya. jawab sebentar Bang. Saya jawab sebentar. Oh, Biar jawab Abang apa? tidak menjawab, biar Abang tidak penasaran ya. Saya tuh membaca teks original aslinya jam 12. Mau Terus saya tanya ke Rabi Israel juga jam 12 Bang, bukan jam 9. Gitu. Kalau jam 9 itu hanya tafsiran saja dari dalam bahasa Indonesianya begitu. Itu aja sih Bang tambahannya. gitu doang. Ya, tambahan sama Bang Kian tadi. Berarti yang salah LAI. Nah, bisa jadi Bang, bisa jadi. Parah LAI disalahin nih. Hebat banget ini Udah Bang saya Laskar. telepon lagi. Udah. Parah, bener parah. Bentar-bentar saya telepon dulu ya Lai. Udah Kang, udah. Lai juga manusia Bang. Iya, saya tanya dulu LAI coba. Bentar. LAI juga manusia Nah, ini. gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Anwar Ceng. Wah, lu kurang ajar lu. Manusia. Lu kok bikin ayat kok salah gitu? Itu Asal lu bunyi Anwar lu. Ceng. Lu yang satu di Markus jam 9 penyaliban, ini di Yohanes kok jam 12. Wah, salah lu Anwar Ceng. Lu gimana sih bikin kitab lu? Wah, parah lu menyesatkan umat lu. Jangan sekali-kali lagi ya. Udah revisi lagi tuh, revisi ya. Ya, oke. Selamat pagi. Tuh, udah saya telepon tuh, LAI. Iya, katanya mau direvisi, Bang.
Itu yang mikul salib juga kan Kiang Santang ditanyain. Itu yang mikul Simon dari Cinere atau Yesus? Itu ada juga itu salahnya itu. Cinere gandul, Cinere Cinere Kirene ya. Tapi gini Kang Kiang Santang, tadi malam kita diskusi dengan King Richard. Ternyata dari penyaliban ini, peristiwa penyaliban ini, yang paling apes itu si Simon, Kang Kire. Paling apes dia. Simon dari Cinere. Iya, paling apes. Gua nggak tahu apa-apa, lu mau jadi Tuhan, gua yang repot mikul salib kata dia. Apes dia, nggak tahu apa-apa. Dia yang disuruh mikul. Enggak, ini bisa-bisanya kitab suci disesatkan, disalah-salahkan oleh LAI ya. Ini jutaan orang loh yang tersesat loh. Pak Laskar, lu kenapa kalian gak demo sih? Begitulah Kang, kalau insan manusia kan. Terjemahan itu bisa jadi salah Bang. Kalau terjemahannya betul itu Seteliti-telitinya. tidak ya Seteliti-telitinya ya, manusia pasti ada kekurangan. Pasti ada. Nah itulah. kalau kita tidak beriman terus kita ngapain Bang Palupo? Kenapa Bang? Kalau kita tidak beriman terus kita ngapain Bang? Kalau kita tidak beriman, ya ateis saja kita Bang. Nggak usah ada aturan. Tanya dulu, emang Pak Laskar ini beriman atas dasar apa? Itu sebenarnya mau lari ke situ tadi. Walah, ya, I see. I see. Coba jawab atas dasar apa? Ya dasarnya dari mana? Kan gitu, pondasinya lah istilah kerennya gitu kan. Kalau Bang Kristus ini pondasinya seperti apa, campurannya, adukannya, ya kan? Bahan yang Betul. dipakai. Ya, tergantung kondisi kita masing-masing ya. Kita Tergantung kebutuhan kuatnya lagi aja. seberapa ya. Kalau Kristen ini saya lihat nggak ada pondasi bangunannya, langsung aja dikasih naikin bata merah. Pas angin kencang, Fondasi itu roboh. ada Bang dari Kristenan Bang. Tapi kalau kita berpikir logika ya Bang ya, Iya, fondasi itu dalam Kristen itu seperti halnya fondasi yang ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada jemaat atau kepada teman-teman kita harusnya melakukannya dengan apa yang Firman Tuhan itu yang mana, Bang? kenapa? Firman Tuhan itu yang mana? Firman Tuhan itu ya buku yang tertera yang tertulis itu Bang. Di mana? Di mana? Di dalam Alkitab itu Di dalam Alkitab. sebagian firman Tuhan Bang. Oh, sebagian firman Tuhan, sebagian lagi apa? Sebagian lagi tidak tahu. Jujur aja sih, jujur. jujur. Cakep. Jujur. Pagi-pagi gue udah olahraga rahas. Tapi memang kadang-kadang orang yang mendapat kebenaran itu yang jujur Pak Laskar. Betul nggak Pak Laskar? Betul, setuju saya. Nah itu saya Karena sepakat. setiap orang itu ya Bang ya. Saya itu Iya. berbeda pola pikirnya itu dengan teman-teman Kristen yang lainnya ya. Betul. Ketika Kristen lainnya ngeyel-ngeyel seperti apa itu hak mereka, saya tidak menyalahkan mereka. Ini pendapat Iya. saya. Bang, Abang bertanya seperti itu, saya menjawab seperti itu. Bang Laskar. Betul. Ya Bang ya. Bang Laskar. Kita santai aja ya, Bang Laskar ya. Bang Laskar, Iya itu ya santai. kira-kira Sambil ngeruput kopi nih. ya, oh oke sama. Kira-kira yang firman Tuhan itu yang mana, Bang Laskar, yang tertulis di Alkitab? Firman Tuhan itu di dalam Alkitab itu banyak. Contohnya aja tentang kejadian. Kitab kejadian itu adalah firman Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan mau. Contohnya aja, Tuhan menciptakan
tumbuh-tumbuhan dan hewan itu terjadi. Oh, abang mau kupas kejadian bang, bang, abang mau kupas kejadian. Ya coba, bang, abang di sana ada Alkitab nggak bang? Ada. Ada. Abang buka Kejadian 1 pasal 26. Bentar ya. Hmm. Kejadian berapa tadi? 21. Kejadian 1 Oh, kejadian pasal 1. pasal 26. Oh, ayat 26. 26. Hmm. Coba bang baca bang. Yang keras bang bacanya bang. Loh, bentar. Oh, jadi larinya ke Markus. Bentar nah. Oh, ke Markus Kejadian, lagi. Wah, pengen ke Markus lagi. kejadian 1 ayat 26. 26. Bentar. Loh, kok Markus lagi sih? Ini Wah, ini wah ini masalahnya ini ada tanda ini pakai ini tanda-tanda ini, tanda Alkipon ini ini, pakai Alkipon ini, pakai Alkipon tanda-tanda ini. bukan. Bentar. Ah, ini dia kena akhirnya ya. akhirnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita, supaya kita berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas Udah bang, tanah. udah bang, udah segitu dulu udah bang. Nah yang saya tanyakan, ini Panjang. kita itu siapa aja kira-kira bang? Oh, kita itu semua manusia, bukan. Iya. Oh berarti semua manusia bisa menciptakan. Bukan. Wait. Coba baca baik-baik bang. Hayati baca baik-baik renungi. Baiklah kita menjadikan manusia. Oh, Nah, siapa tuh? kita itu yang menciptakan, Bang. Siapa tuh? Kira-kira siapa aja? Kita itu Tuhan. Oh kita itu Tuhannya. Tuhan. Tuhan kita itu menurut abang, kalau kita itu lebih dari 2 orang atau 1 orang? Kalau dalam Wah KKBI, KBBI. lalalala. KBBI bang. Ya, kalau dari Kita itu KBI kita kalau kita itu berdua ya, berdua. berdua atau lebih ya bang ya. Ya, ya bisa jadi Nah, seperti itu. kalau menurut Kristen kita itu berapa orang? Kenapa? Kalau menurut Kristen kita itu berapa orang? Bisa 2, bisa banyak, Bang. Baik, abang jujur. Nah, di sini kan tulisannya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti berapa orang nih yang menciptakannya nih? Yang menciptakannya 1, Bang, di sini. 1. Jadi kita itu 1 berarti ya. Ya, ini kita itu ya apa ya istilahnya ya? Ya, kita itu antara Tuhan dengan manusia gitu. Coba yang benar baca lagi. Ini bukan Iya kan? perjanjian antara Tuhan dan manusia, Bang. Ini Iya, tulisannya saya paham. baiklah kita menciptakan gambar dan rupa, Bang. Coba Bang, hayati Bang, ayo Bang. Ayo, Oke, kita kita lihat jujur-jujuran ya, Bang. cari terjemahan lainnya ya. Ini kan dalam bahasa LAI ya. Saya banyak terjemahan lainnya. Ntar ya, saya cari dulu ya. Ada yang Silakan, Bang. lebih bentar. Silakan. Mumpung masih pagi-pagi, masih segar, Bang. Iya, Otak, Bang, masih masih fresh, Bang. santai. Iya, Masih santai, siapa sambil tahu ya, Bang ya. ngobrol. Abang ini ya, Bang ya, goyang apa namanya kursi rodanya goyang ya, Bang. Bang. Halo Bang ya, saya cari versi yang lainnya ya Bang ya. Itu tadi versi LAI ya Bang. Silakan Bang, ya silakan Mungkin Bang. bisa Kalau diterima menurut yang lain. kalau menurut saya kita itu lebih dari 2 orang Bang. Kalau menurut saya ini gotong royong nih. Kalau bicara masalah kita di sini terjadi gotong royong Bang. Kalau masalah kita ya. Masa gitu kan kalau menurut logika masa Tuhan menciptakan alam semesta ini gotong royong Bang? Gak mungkin ya Bang. Betul. Oh betul. Coba Bang, abang cari yang benar Bang. Opo-opo saya ngopi dulu. Sama Saya cari yang lebih mudah lagi ya perkataannya ya.
lagi Ya, dicari. Ah, ah. Harap bersabar. harap bersabar. Pak Kristus ini di mana sih? Pak Laskar? Saya Ya. di Surabaya. Oh, di Surabaya Mas. Ya. Kadang-kadang di Semarang. Muter-muter. Jalan. Oh, Orang tua di Semarang soalnya. orang tua ya. Tapi sebenarnya saya lebih tertarik mendiskusikan ini, Bang. Apa namanya? Apa tanggapan-tanggapan Bang Laskar tentang dialog-dialog lintas ini. Artinya yang lebih masuk ke logika gitu kan? Itu antara Betul. penjelasan teman-teman Kristen atau teman-teman saudara kita Muslim gitu loh. Itu menurut Anda saya Betul. lebih tertarik ke situ sih. Yang lebih Kok relevan dalam menjelaskan konsep ketuhanan atau apa proses penciptaan, ya kan? Begitu. Kalau saya lebih ke situ sebenarnya. Gimana menurut Bang Laskar itu? kalau menurut saya sih lebih baik eh, kita menghargai ya Bang ya. Kita Iya, menghargai pendapat kita masing-masing ya. betul. Kalau menurut Abang seperti itu ya kita hargai gitu. Kalau menurut saya begitu. Kalau Ya pendapat menurut orang lain, kalau teman-teman Kristen lainnya, kalau pendapat Abang seperti itu, kalau ada yang apa namanya ngotot ya, ya udah ya. biarin aja gitu. Berarti dia belum mengerti itu aja. Kalau Ya saya simpel maksudnya Bang. lebih realistis mana penjelasannya ketika kita berbicara tentang ini kan yang paling fundamental ini kan konsep ketuhanan Bang Laskar ya. Benar nggak? Artinya Betul. begini Bang. Eh, Hmm, ketika kita meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, kita kan harus betul-betul memilih benar ya. Karena ini kan masalah iman Pak ya. Iman, walaupun iman itu kita meyakini sesuatu yang tidak ada tapi ada. Nah, yang saya ingin tanyakan gini Bang, Bang Laskar, bagaimana setelah kan sudah lama nih nyimak-nyimak ya kan dialog-dialog iya, sama-sama kita ya antara saudara kita Kristen dan Islam. Yang saya ingin tanyakan yang lebih relevan, yang lebih realistis ya menjelaskan tentang konsep ketuhanan itu loh. Eh, Kira-kira bagaimana menurut pandangan pendapat Bang Laskar sendiri sebagai seorang Kristen ketika saudara Bang Kristen menjelaskan tentang konsep ketuhanan? Kalau menurut saya pribadi, setiap yang saya tanya beda, beda. betul Bang. Iya, betul. Beda. Kalau kami di Islam simple dan tidak banyak pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa namanya? Allah. Di mana dia menyatakan diri? Ada. Aku Allah. Sembahlah aku ada. Betul. Lalu si Allah itu seperti apa? Jelas kan? Nggak banyak Betul. pertanyaan. Nah, bagaimana menurut Bang Laskar itu loh menyikapi hal Kalau seperti ini? masalah Silakan. ketuhanan ya, kita itu orang Kristen itu pendapatnya berbeda-beda Bang. Ada yang mendapatkannya seperti ini, ada yang mendapatkan seperti itu. Saya mendapatkan seperti ini. Ya itu ya nggak salah sih Bang ya. Intinya itu kita itu percaya bahwasanya ya rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita itu. Dia rela mati untuk menebus dosa kita itu ya. Itu dasar. Tunggu, ini masalah kita gimana nih belum kelar? Udah beres lah, anggaplah udah beres lah itu Kang, udah mumet itu. Udah mumet itu Ya barang. bingung jadinya. Bingung kan? Bertanya bingung jadinya. Ya udahlah. Iya. Mau jawab mana dulu ini? Enggak, silakan aja lanjut. Saya juga bingung, Pak. Saya dari tadi bingung, Pak. Dilanjut aja. Mending saya ngopi, Pak. Dengerin. Lanjut. Begitu. Nah, lalu bagaimana kita mengimani sesuatu yang setiap orang berbeda pandangan? Artinya menurut saya sendiri, menurut dia beda, menurut ini ya kan gitu.
Nah, kalau di Tadi yang sana apa? Satu komando. tanya Satu komando dia. tentang kejadian Bang Palopo apa Bang Kian ini? Kalau kejadian itu nantilah kita bahas Oh, Bang Palopo ya tadi ya. waktu lanjut ya. Oke, ini saya mendapatkan terjemahan lama ya Bang ya. Di dalam terjemahan lama itu seperti ini, Kejadian 1 ayat 25. Maka dijadikan Tuhan akan segala binatang yang liar. Benar ya? Kejadian 1:25 ya tadi ya? Di PL. 25 apa 26 ya? Oh, Di 26 ya? TL, di TL ya. 26 ya, 26. Oh, sorry. 126. Oke. 126. Maka bagaimana Tuhan, baiklah kita, kita Nah, juga kita ya di juga. sini. Soalnya ada terjemahan lainnya juga beda. Ini juga kita. Tapi kata-katanya beda. Baiklah kita menjadikan manusia atas peta dan atas teladan kita supaya diperintahkannya segala ikan-ikan di dalam laut. Nah, itu. Iya, kata-kata kita juga ya. Ini kita juga. Antara cari banyak sih ya. Kita buat PR saya aja. Buat Nggak PR. seru. Pak Laskar gak seru Tuhan Bapak mah gotong royong terus menciptakannya. Oke, Pak kita Laskar lanjutkan tadi aja, ternyata Bang. udah Buat PR aja, masuk ya. buat PR saya aja. Udah Nanti kalau udah ketemu kita next Udah masuk.